Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang dinamo mesin cuci. Kita akan membahas bagaimana cara menentukan mana posisi kapasitor, kemudian bagaimana cara membuat putar kiri dan putar kanan. Kemudian kita coba membahas bagaimana membuat dinamo ini bisa lebih bagus. Kita mau tahu di mana posisi kapasitor dari dinamo yang kita jumpa seperti ini, atau kita mau buat sesuatu dari dinamo ini agar tidak dinamo ini tidak terbakar kalau salah dalam pemasangan kabelnya. Jadi tidak bisa sembarangan memasang, khususnya bagian running atau bagian starting. Kita harus pastikan posisi kapasitor dulu, baru kita bisa pakai dinamo ini. Apakah mau diputar ke kiri ataupun ke kanan, tonton video ini supaya lebih jelas. Dinamo ini terdiri dari 3 kabel, lalu ada 1 kabel ground. Nah, kabel ground ini diabaikan, biasanya dipasang pada casing, dipasang pada casing untuk penstabil ground agar tidak nyetrum kalau dinamo ini ada masalah bocor lilitannya atau lilitannya itu sedikit bermasalah. Kita fokus pada 3 kabel ini. Bagaimana cara mengetahui mana posisi kapasitor, lalu mana posisi common atau commonnya? Nah, ambil ampermeter, arahkan ke skala ohm, cari skala ohm yang terkecil atau di atasnya sedikit kalau yang menggunakan multitester atau ampermeter yang digital ataupun analog. Nah, kita arahkan. Nah, ini yang paling kecil, bunyi buzzer untuk pemeriksaan resistansi yang kecil. Nah, lalu kita lihat di sini, kita taruh 1 kemari, 1 ke sini. Nah, kita catat abu-abu ke kuning itu 33 ohm. Kemudian abu-abu atau grey ke merah. Nah, ini 30 ohm juga. 30 ohm, tadi 33, ini 30. Abu merah 30 ohm. Nah, kemudian satunya lagi yang belum kita ukur, merah ke kuning. Nah, merah kuning ini yang terbesar, 55 ohm. Nah, ini dia yang terbesar, 55 ohm. Merah kuning. Biasanya dinamo mesin cuci ini bisa berputar kiri dan kanan dengan speed RPM ini di bawah 1000 ataupun di bawah 1500. Nah, kalau tadi itu kita gunakan metode pengukuran, cara yang lain juga bisa kita pakai dengan melihat wiring diagram yang ada di sini. Dari wiring ini juga akan kelihatan
mana posisi kapasitor. Nah, di sini ditulis posisi kapasitor adalah red dan yellow. Nah, jadi persis seperti ini. Apa kesimpulan yang kita ambil di sini? Kalau tidak ada plate name seperti ini atau label name seperti ini, maka kita gunakan cara mengukur. Tidak boleh langsung dicoba-coba, karena kalau dicoba-coba saja, kalau salah posisi pengkabelan, maka resikonya adalah dinamo itu terbakar. Kecuali dicoba hanya sebentar saja, misalnya tidak sampai 1 menit. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita coba pasang kapasitornya. Kemudian kita pasang tadi kapasitor. Biasanya dinamo 1/5 atau 1/4 begini. Kapasitornya 15 mikro sampai dengan 20 mikro. Nah, kita hubungkan. Kemudian satu kabelnya yang berwarna abu-abu ini atau grey kita hubungkan ke kabel listrik. Lalu, nah disinilah kuncinya, kita mau mutar kiri ataupun kanan, tinggal pilih apakah kemari atau ke sini. Nah, sekarang kita coba pasang ke merah. Nah, ini dia di 30 ohm. Nah, kalau Anda belum biasa di isolasi ini, karena kadang-kadang silap atau lupa atau pegang kontak. Nah, ini kita coba. Nah, bisa Anda lihat, tuh, tenaganya masih kuat, mutar ke kanan. Dan ini kalau pas pemasangannya, dinamo tidak panas kalau tanpa beban. Kalau salah pemasangan ini, walaupun kelihatannya sepele, tetapi bisa menyebabkan putusnya lilitan yang ada di dalam dinamo. Nah, kalau tadi kita coba ke merah, sekarang saya mau putar kiri. Kalau putar kiri berarti di sebelahnya lagi. Merah dan kuning kapasitor, tadi kita coba merah, mutarnya ke kanan, lalu kita coba ke kiri, kita hubungkan satu kabel listrik PLN-nya ke kuning. Kita amati lagi, kita colokkan listriknya. Nah, Anda lihat sendiri. Anda lihat sendiri mutarnya ke kiri. Jadi dinamo ini bisa mutar kiri dan mutar kanan. Kenapa bisa mutar kiri dan kanan? Karena di sini kelihatan resistansi dari kabelnya seimbang. Jadi antara starting dan running, startingnya hanya dipakai untuk starting awalnya saja pada kabel merah dan kuning. Jadi begitu gampang kalau kita punya alat ukur dan tidak menyebabkan dinamo mesin cuci ini atau dinamo lain juga sama prinsipnya, kecuali dinamo kipas angin, karena dinamo kipas angin itu ada beberapa kabel kecepatan. Tetapi pada dasar pengukurannya sama, di mana posisi kapasitornya adalah di beban yang paling resistansi dari lilitan yang terbesar. Kemudian kita periksa yang lainnya, sekalian kita cek
Biasanya dinamo mesin cuci ini ada yang pakai busing, ada yang pakai bearing. Nah, caranya adalah dengan diangkat. Nah, ini pakai sistem bearing karena torsinya butuh kuat. Tetapi kalau kita dengar suaranya tadi agak kasar. Nah, biasanya kasar itu karena grease yang ada di atau gemuk atau pelumas yang ada di bearing sudah kotor. Nah, kalau kita mau perbaiki lebih bagus diganti saja bearingnya. Tetapi kalau masih bisa tidak terlalu parah, maka kita bisa tambahkan sedikit saja pelicin atau pelumas supaya suaranya menjadi halus sedikit. Jadi terdengar suaranya agak kasar, memang harus dibongkar. Dinamo seperti ini masih layak dipakai jika yang pertama tidak macet, yang kedua tidak nyetrum. Tidak nyetrum itu dari mana? Sebabnya adalah terhubung singkatnya antara kawat lilitan 3 warna tadi, merah, abu-abu, kuning dengan ground. Maka kita lakukan pengukuran, karena kalau dinamo ini korslet berbahaya juga untuk keselamatan. Nah, kita lepas lagi semuanya. Kita ukur apakah short terhadap ground. Kalau yang kabel ground udah pasti short, karena memang kebutuhannya adalah untuk menghilangkan listrik di dalam dinamo ini. Nah, kita ukur kemari. Nah, ini tidak short. Kalau short biasanya bunyi avometer atau multimeter kita. Nah, ini tidak short. Jadi dinamo ini tidak short, hanya saja suaranya sedikit kasar. Kemudian kita amati lilitannya dari sekilas, apakah ada spool yang mulai terbakar. Kalau terbakar warnanya akan hitam. Nah, di sini kalau kita perhatikan masih bagus spoolnya. Nah, jadi begitu saja cara mengecek dinamo, masih bisa dipakai. Lalu ada bagian-bagian seperti pemasangan kapasitor supaya tidak gagal, karena dinamo seperti ini lumayan mahal harganya. Kalau rusak kita harus ganti atau beli yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.